Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dipimpin doa oleh KM. Silakan KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Luna ya yang sudah membimbing doa. Oke, kemudian sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan memulai mengabsen ya. Yang pertama adalah Abdul Jalaluddin, hadir. Oke, kemudian Agni, hadir. Kemudian Andin, pindah ya. Kemudian Arifah, hadir. Aulia Nurul Hilmi, kemudian Ayesa, Bilkis, Dina, kemudian Dwi Riani, kemudian Egi, hadir. Ilham, Halifi, kemudian di sini ada Laisa, Lilis, Uzli, hadir. Kemudian Ariel, hadir ya. Kemudian Najwa, Fajrian, hadir. Restu, hadir. Novianti, Cindy, kemudian Sri April, Syafira, Unsul, hadir. Viola, Wafa hadir? Hadir. Kemudian terakhir di sini ada William, hadir? Hadir. Oke, ada yang terlewat absennya? Oke. Yang terlewat di sini Merlina ya, hadir? Hadir. Rizky hadir? Hadir. Kemudian di sini ada Najwa, hadir ya. Oke, cukup ya. Semua sudah terabsen ya. Oke, sudah terabsen. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, ya. Di sini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dari sosiologi, ya. Maka tujuan pembelajarannya adalah di sini kalian diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tokoh-tokoh dari sosiologi, kemudian latar belakangnya, termasuk ke dalamnya adalah biodata, karya, dan juga pendidikan yang sudah ditempuh oleh para tokoh sosiologi. Dan tidak lupa juga teori yang sudah dilakukan dan diteliti oleh para tokoh sosiologi. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait dengan materinya. Jadi hari ini kita akan bermain yang namanya sosiodrama. Ya. Oke. Di sini kalian bisa melihat ada tokoh-tokoh dari para sosiologi. Ya. Yang pertama di sini ada dari Bapak Sosiologi, yaitu siapa? Auguste Comte. Ya, Auguste Comte itu merupakan salah satu bapak dari sosiologi. Nah, di sini silakan nanti kalian menjelaskan terkait dengan latar belakang para tokoh, ya. Yang dicari adalah biodatanya, kemudian riwayat pendidikannya, dan juga karya yang sudah dihasilkan oleh para tokoh. Oke, kemudian di sini ada salah satu teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori teologis, ya, kemudian ada metafisika, dan yang terakhir ada positif. Jadi silakan kalian cari tahu apa itu teologis, apa itu metafisika, dan apa itu positif. Ya. Kemudian tokoh yang kedua, di sini ada Max Weber. Ya, jadi untuk Max Weber
Di sini dia mengusung teorinya adalah tentang tindakan sosial, ya. Jadi sama seperti Auguste Comte, kalian juga mencari latar belakang dari Max Weber, ya. Ini berkaitan dengan biodata, kemudian riwayat pendidikan dan juga karya yang sudah dihasilkan dari Max Weber. Dan di sini Max Weber teorinya ada 4 ya. Yang pertama ada teori tindakan rasional instrumental. Kemudian yang kedua apa? Tindakan rasional berorientasi nilai. Kemudian yang ketiga ada tindakan tradisional. Terakhir ada tindakan afektif. Nah, jadi dari keempat teori yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu adalah teori tindakan sosial, silakan dicari tahu ya terkait dengan teorinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada teori dari Emil Durkheim, ya. Nah, Emil Durkheim di sini mengusung 2 teori. Yang pertama ada solidaritas mekanik dan juga organik. Nah, silakan untuk kelompok 3 ya dicari tahu terkait dengan materi dari Emil Durkheim, yaitu adalah tentang solidaritas mekanik dan juga organik. Kemudian teori yang keempat, tokoh yang keempat itu ada Karl Marx ya. Karl Marx di sini dia mengusung teorinya tentang kelas sosial. Nah, kalau kelas sosial itu hanya ada 2 teori. Yang pertama ada kelas borjuis dan yang kedua ada kelas proletar. Oke, jadi silakan dicari tahu apa itu borjuis, apa itu proletar. Kemudian yang terakhir di sini ada tokoh yang terakhir adalah Ibnu Khaldun, ya. Jadi tokoh Ibnu Khaldun, ini pindah sendiri. Di sini ada masyarakat primitif, masyarakat tradisional dan juga masyarakat kota, ya. Silakan dicari tahu teori dari Ibnu Khaldun. Nah, kemudian di sini ada petunjuk teknis dari sosiodrama. Petunjuk teknisnya yang pertama di sini ya akan Ibu bacakan. Siswa diminta untuk mencari tahu tadi latar belakang, yaitu berkaitan dengan biodata, ya. Biodata para tokoh, kemudian pendidikan, kemudian apalagi karya yang dihasilkan oleh para tokoh, ya. Kemudian yang kedua, di sini ada apalagi siswa diminta untuk menyiapkan bahan dan juga alat yang dibutuhkan untuk melakukan sosiodrama. Ya, kemudian yang ketiga di sini siswa diminta untuk menentukan jadi siapa aja nih aktor yang akan bermain peran di sosiodrama. Jadi ditentukan siapa yang menjadi tokoh Auguste Comte-nya. Kemudian siapa yang menjadi narator yang akan menjelaskan alur dari cerita sosiodrama. Ya, kemudian siapa juga yang menjadi aktor dari penjelasan berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh para tokoh, ya. Jadi harus sudah ditentukan. Kemudian di sini jangan lupa kalian juga membuat skenario ya atau naskah untuk menjelaskan alur drama yang akan ditampilkan di depan kelas. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk menggunakan kostum. Jadi kostumnya harus sesuai dengan apa yang kalian akan perankan. Ya, nah untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Oke. Silakan dibaca petunjuk teknisnya. Kalau sudah dipahami, silakan dimulai untuk melakukan sosiodrama. Oke, cukup ya. Silakan kelompok 1 dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang dan teori dari Auguste Comte. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rasulaila Fadilah sebagai narator. Saya William sebagai Auguste Comte. Saya Salva Nindya sebagai teori teologis. Saya Zahra Ditya Permadas, berperan sebagai teori teologis. Saya Najwa Kaila Olivia sebagai teori metafisik, berperan sebagai agama Islam. Saya Kalbisa Ada sebagai teori metafisika, berperan sebagai agama Hindu. Saya Sri Aprilia dari metafisika sebagai agama Buddha. Saya Ariel Saron dari teori metafisik sebagai agama Kristen. Saya Ayu Ramadhani teori metafisik sebagai orang agama Konghucu. Saya Gidu Pabian, saya berperan di teori positif. Latar belakang dari Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Ia seorang anak dari pasangan Louis Auguste Xavier Comte dan Rosalie Boyer. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Auguste Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte menempuh pendidikan di University Montpellier dan École Polytechnique pada tahun 1814 sampai 1816. Karya Auguste Comte yaitu kata sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan atau teman. Sedangkan logis bermakna ilmu. Dari dua kata tersebut, jika diartikan sosiologi adalah ilmu tentang teman. Pemikiran Comte tentang sosiologi dikenal hukum 3 tahap pemikiran manusia. Tahapan yang dimaksud Auguste Comte yaitu tahapan teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Udah. Ayo. Tahap yang pertama yaitu tahap teologis. Tahap teologis adalah tahap di mana masyarakatnya mempunyai kepercayaan magis, percaya pada roh, jimat, serta agama. Dunia bergerak menuju alam baka, menuju ke pemujaan terhadap nenek moyang, menuju ke sebuah dunia di mana orang mati mengatur orang hidup. Contohnya yaitu seperti yang kita lihat, bahwa masyarakat mempercayai adanya roh-roh halus, di antaranya yaitu menyembah patung atau berhala, dan juga menyembah pohon-pohon. Yang kedua adalah tahap metafisika. Tahap metafisika di mana pada tahap ini manusia sudah mulai berpikir dengan cerdas. Mereka sudah bisa berpikir bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yang artinya tidak terjadi begitu saja. Dari hasil pemikiran tersebut, maka mereka mempercayai adanya agama dan Tuhan. Seperti yang kita lihat di Indonesia ada beberapa agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Tahap yang terakhir yaitu tahap positif.
Pada tahap positif ini, manusia tidak mempercayai sesuatu yang bersifat abstrak. Mengapa? Karena menurut mereka Tuhan itu abstrak. Sehingga pada tahap positif, masyarakat itu mulai membudar kepercayaannya terhadap Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sampai pada akhirnya mereka tidak sama sekali mempercayai adanya Tuhan karena mereka menganggap itu adalah hal yang abstrak, tidak bisa dibuktikan secara logika. Kesimpulan dari teori Auguste Comte yaitu ternyata penelitiannya masih bisa kita rasakan di masa sekarang. Misalnya pada tahap teologis, ada orang yang menyembah pohon dan patung. Begitupun di masa sekarang masih ada yang seperti itu. Pada tahap metafisika, manusia sudah mulai mengenal agama dan Tuhan, bahkan sampai sekarang. Contohnya ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap positif. Orang-orang yang lalai dalam beribadah bahkan di zaman sekarang pun masih ada. Karena mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penampilan dari kelompok 1, sangat luar biasa bagus ya. Oke, itu adalah salah satu teori dari tokoh Auguste Comte. Kemudian yang kedua, kita akan menyaksikan penampilan dari tokoh siapa? Karl Marx ya. Oke, silakan untuk kelompok yang kedua dipersiapkan untuk tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kami dibagi menjadi kelompok Karl Marx. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahayu. Saya Ricky Maulana sebagai Karl Marx. Saya Eka Suherna, saya berperan sebagai teori Bourdieuis. Saya Naila Arya Siva sebagai Bourdieuis. Saya Cindy Apriani sebagai proletar. Saya Sang Surya, teori proletar. Di sini saya akan menjelaskan teori Karl Marx. Teori pertama adalah menjelaskan tentang latar belakang Karl Marx lahir di Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Bonn dan Universitas Berlin dengan mengambil jurusan hukum. Pada tahun 1841 dia memperoleh gelar doktor dari Universitas Jena. Sumbangan pemikiran Karl Marx dibagi menjadi ilmu sosial, teorinya mengenai kelas sosial. Pemikiran dia ditulis pada buku yang berjudul The Communist Manifest yang ditulis bersama Friedrich Engels. Menurutnya, sejarah masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas. Pandangannya terhadap perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas Bourdieuis atau kelas kaya. Di sini kelas Bourdieuis adalah kelas yang memiliki modal. Dia adalah seorang juragan yang memiliki tanah atau sawah. Teori kedua adalah teori proletar. Di sini kita mengambil teori proletar sebagai buruh atau petani atau bawahan dari kelas Bourdieuis ini. Dapat dilihat dari contoh-contoh ini kegiatan Bourdieuis dan proletar. Proletar adalah orang yang ditindas oleh kaum Bourdieuis, di mana dia harus bekerja dengan tenaga yang full tapi tidak sesuai dengan bayaran yang ia dapatkan dari kelas Bourdieuis. Dapat disimpulkan dari teori Karl Marx, Bourdieuis, dan proletar,
Di sini teori Bourdieu dan proletar itu masih ada, tetap sampai sekarang masih ada. Seharusnya seharusnya kelas Bourdieu ini dapat mengimbangi pemikirannya, harus lebih maju, harus lebih mengerti bahwa si proletar ini capek, harus mendapatkan uang yang cukup dan pantas sesuai dengan tenaga yang ia keluarkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata yang kurang tepat. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tokoh yang kedua adalah Karl Marx, di mana Karl Marx itu dia membahas tentang kelas sosial. Ya. Oke, silakan duduk terlebih dahulu. Oh ya, ada yang sedang sakit ya? Sok boleh dianterin ke UKS. Silakan. Kelompok selanjutnya nanti belum. Oh iya boleh. Boleh. Ya, sok. Terlihat. Oke, cukup bisa dikondisikan. Oke, kemudian tadi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2 yaitu adalah kelompok dari Karl Marx ya. Memang kelompok Karl Marx itu membahas tentang kelas sosial di mana di situ ada kelompok Bourdieu dan juga proletar. Di mana? Mau ke UKS? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya di sini ada kelompok 3, yaitu adalah kelompok dari Max Weber. Ya, kelompok Max Weber silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan sosiodrama tentang teori Max Weber. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Uzli Wardatul Zana dan di sini saya sebagai narator untuk menjelaskan atau menuntun sosiodrama yang akan kami tampilkan pada saat ini. Saya Muhammad Rifais Al-Hoiri, di sini saya berperan sebagai Max Weber. Saya Ilham Tegar Febrianto, di sini saya sebagai orang mudik teori tradisional. Saya Laisa Nia Fitri dari teori tradisional sebagai pemudik. Saya Usari Maharani sebagai orang mudik di teori tradisional. Saya Wafa Nabila sebagai teori efektif. Saya Nova sebagai teori tindakan rasionalitas instrumental. Saya Cika dari teori instrumental. Saya Dina sebagai teori rasionalitas nilai. Saya Bilkis sebagai teori rasionalitas nilai. Saya Arifah sebagai rasionalitas nilai.
Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Max Weber. Nah, Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Karl Weber. Ia lahir di Erfurt, Saxony, Prusia pada 21 April 1864. Ia adalah anak dari pasangan Max Weber XR dan Helena Valentin Weber. Max Weber kecil suka meremehkan gurunya ketika di sekolah. Meski demikian, Max Weber melahap segala literatur klasik secara mandiri. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Max Weber belajar hukum, sejarah, filsafat, dan ekonomi di Universitas Heidelberg. Max Weber kemudian melanjutkan pendidikannya pada 1884 di Universitas Berlin. Ia lulus ujian pengacara pada 1886 dan meraih gelar PhD pada 1889. Weber menyelesaikan tesisnya dan memungkinkan mendapatkan posisi di bidang akademis. Karya yang dibuat Max Weber adalah buku. Salah satu bukunya bernama The Theory of Social and Economic Organization. Nah, kali ini kelompok kami akan menampilkan teori yang pertama, yaitu adalah teori tentang tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tindakan ini mengacu pada tindakan yang berdasarkan tradisi atau tindakan yang telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu. Weber menilai tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak melalui pemikiran yang rasional, sebab tindakan ini berlangsung secara spontan tanpa melalui pemikiran, perencanaan, dan pertimbangan. Dasar dari tindakan ini biasanya adat, tradisi turun-temurun sejak lama. Artinya, tindakan tradisional ini terjadi secara berulang-ulang dan sama seperti sebelum-sebelumnya. Seperti yang dapat kita lihat dalam adegan berikut, contohnya di Indonesia, saat hendak sebelum hari Lebaran, kita biasanya melakukan mudik dan itu sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya dan itu menjadi suatu kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu teori yang kedua adalah tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang berdasarkan kondisi-kondisi dan orientasi emosional pelaku atau aktor. Tindakan ini mengacu pada tindakan yang berlandaskan oleh perasaan individu, sama seperti sebelumnya bahwa tindakan efektif ini tidak melalui pemikiran rasional, sebab dorongan emosional lebih kuat. Kita perlu memahami bahwa emosional berbeda dengan rasional. Emosional lebih mengedepankan reaksi spontan atas apa yang terjadi, sedangkan rasional lebih mengedepankan pertimbangan pemikiran. Seperti yang kita lihat pada adegan berikut, ada seorang wanita yang mengalami depresi berat dan akhirnya dia pun secara spontan meminum racun untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak kuat lagi dengan depresi atau masalah-masalah yang dia alami selama yang ada di hidupnya. Nah, yang ketiga, yaitu tindakan rasionalitas instrumental. Adalah tindakan yang berdasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Perilaku ini mengacu pada tindakan yang berdasarkan pada rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan sebab tindakan ini dilakukan melalui upaya dan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kata rasional mengandung makna implisit, logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan ini berdasarkan perencanaan yang matang serta pertimbangan sebelumnya. Contohnya, seperti yang dapat kita lihat, yaitu para siswa yang sedang ujian, lalu mereka pun memutuskan untuk masuk ke universitas yang mereka inginkan, sehingga mereka pun dapat menjadi CEO atau pengusaha seperti keinginan yang mereka sudah dambakan sejak dulu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa tindakan ini
membuat sang aktor atau pelakunya mencapai suatu tujuan yang sudah ia mau sejak lama. Nah, yang terakhir adalah tindakan rasionalitas nilai. Adalah tindakan rasional berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Tindakan ini mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu. Tentunya tindakan ini melalui pemikiran secara rasional dan memperhatikan berbagai macam nilai-nilai yang ada. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar, dan benar dalam masyarakat. Apa yang baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lainnya. Seperti yang kita lihat pada adegan tadi, bahwa ada panitia sumbangan yang meminta sumbangan untuk korban bencana alam, yaitu korban bencana banjir. Nah, kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu adalah yang pertama tindakan tradisional. Seperti yang kita tahu bahwa tindakan ini sudah lama seperti yang tadi dicontohkan, yaitu tindakan mudik. Itu adalah hal yang lumrah bahkan wajar dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum Lebaran atau sebelum Idul Adha sudah ada mudik dari dulu, dan itu menjadi suatu hal yang biasa saja atau wajar. Nah, yang kedua itu tindakan afektif. Seperti yang pada kita lihat, banyak orang-orang yang menyudahi hidupnya atau dengan meracuni dirinya sendiri, dengan menusuk diri sendiri dengan pisau atau yang lainnya. Intinya dia tuh bunuh diri agar dapat mengakhiri hidupnya. Itu terjadi di beberapa orang, dan itu menjadi hal yang ada sampai saat ini. Lalu yang ketiga adalah tindakan rasionalitas instrumental. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jika kita menginginkan sesuatu, bahwa kita itu harus berusaha dan kita tuh harus tahu apa yang akan kita tuju agar kita tahu usaha apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi bahwa mereka ingin menjadi CEO atau pengusaha, artinya mereka harus melakukan usaha, yaitu dengan mengikuti ujian, lalu masuk universitas dan akhirnya menjadi CEO atau pengusaha yang ingin mereka capai. Nah, yang terakhir adalah tindakan rasionalitas nilai. Seperti yang kita tahu, tindakan ini yang tadi kita lihat bahwa mereka menggalang dana untuk korban bencana alam. Jadi tindakan ini tuh dilakukan untuk kebaikan terhadap orang lain. Intinya membantu orang yang sedang kesusahan atau yang sedang terkena bencana. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penampilan dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3. Tadi tokoh yang ditampilkan adalah siapa? Ya, Max Weber dengan berapa teori? Ada 4 teori. Oke, jadi Ibu harap dengan adanya penampilan sosiodrama yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian di sini, itu akan lebih memudahkan kalian untuk memahami materi dari teori tokoh sosiologi. Ya, kemudian selanjutnya di sini kelompok keempat adalah kelompok siapa? Emil Durkheim ya. Oke, silakan untuk kelompok Emil Durkheim ditampilkan. Lebih mudah untuk memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori tentang Emil Durkheim.
Di sini perkenalkan, nama saya Agni Clarissa sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalaluddin sebagai tokoh yaitu Emil Durkheim. Perkenalkan, nama saya Putra Pratama. Saya di sini sebagai teori solidaritas mekanik sebagai petani. Saya Syafira Ramadini sebagai teori solidaritas mekanik pemerannya sebagai istri petani. Saya Viola Salsabila dari teori solidaritas organik sebagai karyawan. Saya Aulia dari teori solidaritas organik sebagai guru. Durkheim lahir di Epinal, Prancis 15 April 1858 dari keluarga Yahudi yang taat. Dia tergolong orang yang cukup pintar. Kepandaiannya itu dibuktikan setelah dia mampu masuk École Normale des Supérieures, sebuah sekolah tinggi terkemuka di Prancis yang terkenal mencetak para ilmuwan besar di Prancis. Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya seperti Jean-Georges dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. N.S. Durkheim belajar di bawah Pustel de Coulanges, seorang para ilmu klasik yang berpandangan ilmiah sosial. Teori Emil Durkheim menjadi dua, yaitu teori solidaritas mekanik. Durkheim menyatakan bahwa solidaritas mekanik identik dengan masyarakat tradisional atau desa, di mana di desa belum ada pembagian pekerjaan. Artinya, masyarakatnya memiliki pekerjaan yang sama, seperti contoh di sini. Di pedesaan, relatif lebih banyak yang bekerja sebagai petani. Kesetiakawanan ini terikat oleh kesadaran setiap orang dan solidaritas mekanik ini terikat oleh kesadaran setiap orang dan solidaritas mekanik ini disatukan oleh adanya kesamaan dan persamaan. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanis untuk mengalis masyarakat keseluruhannya. Solidaritas mekanik lebih menekankan pada sesuatu kesadaran kolektif bersama collective consciousness yang menyadarkan pada totalitas kepercayaan dan sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama. Yang kedua, teori solidaritas organik. Solidaritas organik identik dengan masyarakat modern atau perkotaan, di mana pembagian pekerjaan di perkotaan lebih jelas dan terorganisir. Contohnya, di perkotaan ada yang bekerja sebagai buruh atau pegawai pabrik. Di sini ada guru, pekerja dan pekerja kantoran, dan banyak lagi. Di solidaritas mekanik mereka tersatukan karena adanya perbedaan dan juga ketergantungan di solidaritas mekanik sangat tinggi. Durkheim mengungkapkan bahwa solidaritas organik ini adalah ditandai dengan meningkatkannya sifat saling ketergantungan. Solidaritas organik berkembang dengan masyarakat-masyarakat kompleks yang mana terdapat setiap peran terspesialisasi penampilannya tergantung pada pembagian pekerja. Kesimpulan dari teori Emil Durkheim. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Di mana teori ini melakukan pengkajian pada level makro, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk ya. Terima kasih atas penampilan kelompok 4. Kemudian yang terakhir di sini ada
kelompok yang terakhir ya, kelompok 5, itu adalah kelompok dari Ibnu Khaldun. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan untuk penampilan kelompok 5 dipersilakan. Kamu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 alias kelompok Ibnu Khaldun. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori-teori Ibnu Khaldun dan sedikit latar belakang Ibnu Khaldun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luna Salputri sebagai narator. Saya Muhammad Rizky Taufik Roman Syauki sebagai Ibnu Khaldun. Saya Unsul Nur Fuadi sebagai primitif. Saya Muhammad Fajrian Zaki sebagai warga primitif. Saya Lilis Mulyani sebagai warga desa. Saya Rima Salsa sebagai warga desa. Saya Yasainaya Afifah Respati sebagai masyarakat kota. Saya Mirina Pertiwi sebagai masyarakat kota. Langsung saja mengenai latar belakang Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Zaiz Abdurrahman bin Muhammad bin Haidun Al-Hadarmi. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunisia. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Zaitunah. Beliau sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ia juga menulis beberapa karya, di antaranya At-Tarikh bin Khaldun, sebuah kitab autobiografi, Muqaddimah, dan Lubab Al-Masal fi Usud ad-Din. Langsung saja mengenai teori Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempercayai 3 teori. Yang pertama, teori masyarakat primitif. Silakan masyarakat primitif. Masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang dimana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar, serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Kita dapat melihat di sini, tadi sempat sedikit menyerang, yang mana mereka itu sangat anti kepada orang luar. Mereka cenderung untuk menyerang orang luar tersebut. Dilanjutkan oleh masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang sudah hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencahariannya mereka masih pertanian dan peternakan. Tentunya rasa solidaritas mereka masih tinggi. Kita dapat melihat di sini rakyat pedesaan mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dilanjutkan dengan masyarakat kota. Masyarakat kota yakni masyarakat yang sudah beradaban, yang sudah maju, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Ada juga kebutuhan yang lain yang mereka harus penuhi, yaitu kebutuhan sekunder dan mewah. Di rasa solidaritas di masyarakat kota ini sudah kian menipis, bahkan ada yang sudah hilang. Berbeda dengan masyarakat pedesaan dan masyarakat primitif. Kesimpulan dari 3 teori di atas yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun adalah benar dan dibuktikan dari perkembangan zaman hingga saat ini.
Dimulai dari menetapnya manusia zaman dahulu, tingkat rasa solidaritas, dan mata pencahariannya. Cukup sekian dari kami, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oke, gimana? Masih semangat? Masih ya? Ibu coba ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Kalau misalkan Ibu bilang apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi dengan adanya sosiodrama yang sudah ditampilkan oleh beberapa teman kelompok kalian, itu kira-kira materi yang disampaikan bisa lebih dipahami tidak? Bisa lebih mudah dipahami ya. Oke, kemudian kita sudah di akhir penghujung. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan dari hasil sosiodrama yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, silakan Restu. Kesimpulan dari penampilan yang sudah diperlihatkan dari kelompok-kelompok yang ada, maka dapat saya simpulkan bahwa dengan pembelajaran sosiodrama ini lebih mudah untuk memahami teori-teori dari para tokoh sosiologi dan latar belakang dari para tokoh sosiologi. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Restu. Jadi kesimpulannya dari tokoh Auguste Comte, kemudian tadi siapa lagi? Max Weber, Karl Marx, Emil Durkheim, dan juga Ibnu Khaldun. Ya, di situ sebenarnya teori-teorinya hampir sama ya, seperti teorinya Emil Durkheim itu sama dengan teorinya siapa? Emil Durkheim sama dengan teorinya Karl Marx juga ya, sama ya, karena di situ ada kaum buruh. Ya, nah persamaan seperti itulah yang sehingga memudahkan kita untuk lebih mudah memahami materi dari sosiologi. Ya, nah kemudian di sini ada yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini terkait dengan kekurangan dan kelebihan pembelajaran sosiodrama. Ya, silakan. Jadi yang pertama saya mau menyebutkan kelebihan dari sosiodrama ini. Jadi kelebihan dari sosiodrama ini membuat kita semua melatih keberanian untuk tampil ke depan serta melatih kita untuk bisa mendramatisasikan sesuatu. Juga memperkuat komunikasi antar kelompok, dan sosiodrama ini lebih mudah untuk memahami tentang teori-teori dari berbagai tokoh. Jadi setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari sosiodrama ini mungkin di balik layar ini banyak yang masih bisa belum diajak bekerja sama, masih ada yang belum bertanggung jawab dengan perannya masing-masing, dan juga sosiodrama ini memakan banyak waktu. Sekian yang bisa saya ucapkan, terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan. Kemudian di sini sebelum Ibu menutup acara pembelajaran kita hari ini, ya, silakan dilihat LKPD-nya. Jadi untuk tugas pada pertemuan selanjutnya, ya, silakan kalian membuat mading. Ya, jadi madingnya itu kalian berfoto, ya, terkait dengan scan-scan tadi yang sudah ditampilkan, kemudian ditempelkan, ya. Kemudian jangan lupa alur skenarionya juga ditulis, pemerannya siapa saja itu juga ditulis, kemudian alat dan bahannya juga ditulis. Jangan lupa posternya juga dibuat, ya. Tadi seperti misalkan foto tokohnya dicari tahu, ya, misalkan Auguste Comte itu fotonya ditempelkan, kemudian teorinya, kemudian latar belakang dari si teori dari tokoh Auguste Comte, ya. Itu tugas di pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi Ibu harapkan dengan adanya sosiodrama ini, materi lebih mudah untuk kalian pahami karena bisa kita aplikasikan ya, bisa kita lihat langsung. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kalau misalkan ada
Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau banyak kekurangan dari ibu mohon maaf. Dan juga kalau ada kesalahan kata dari ibu juga ibu minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.